Perkenalkan, saya Siti Reza Nur Firdaus dengan NIM 2019-310090. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Surplus anggaran dapat digunakan untuk memperoleh investasi jangka pendek. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memperoleh investasi jangka panjang dalam rangka mendapatkan pendapatan dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu klasifikasi investasi. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek berbeda dengan kas dan setara kas. Kas dan setara kas mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Ada beberapa karakteristik investasi jangka pendek. Yang pertama, investasi jangka pendek dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan atau dengan 1 tahun. Kedua, investasi jangka pendek digunakan untuk tujuan manajemen kas, di mana pemerintah daerah memperolehnya pada saat surplus kas dan melepaskan kembali pada saat ada kebutuhan kas. Dan yang terakhir, investasi jangka pendek merupakan investasi dengan risiko rendah. Investasi jangka pendek meliputi saham, deposito, surat utang negara sertifikat Bank Indonesia, dan surat perbendaharaan negara. Yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki waktu lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun. Investasi jangka panjang dikelompokkan menjadi dua, yaitu investasi jangka panjang non-permanen dan investasi jangka panjang permanen. Investasi jangka panjang non-permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali. Contohnya yaitu investasi pada obligasi, proyek pembangunan, dana bergulir, dan deposito jangka panjang. Sedangkan investasi jangka panjang permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Contoh dari investasi jangka panjang permanen adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran investasi. Investasi diakui pada saat terjadi pengeluaran kas atau aset lainnya dengan kriteria yang pertama, pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat lain di masa depan. Dan yang kedua yaitu nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara andal. Pengukuran investasi berbeda-beda sesuai dengan jenis investasinya. Investasi jangka pendek berbentuk sekuritas diukur sebesar harga perolehan atau bisa menggunakan nilai wajar apabila harga tidak diketahui. Investasi jangka pendek berupa deposito diukur sebesar nilai nominalnya. Sedangkan pengukuran investasi jangka panjang adalah yang pertama, investasi jangka panjang baik permanen maupun non-permanen umumnya diukur sebesar harga perolehannya atau nilai wajar apabila harga perolehan tidak diketahui. Yang kedua, investasi jangka panjang non-permanen berbentuk fasilitas dana talangan perbankan diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. Ketiga, investasi jangka panjang non-permanen berupa penanaman modal pada proyek pembangunan diukur sebesar biaya pembangunan. Dan yang terakhir, investasi yang diperoleh dalam valuta asing diukur dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan untuk menilai investasi. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk menilai investasi. Yang pertama yaitu metode biaya, yang kedua yaitu metode ekuitas, dan yang terakhir yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk metode biaya sendiri, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi diakui sebagai bagian dari hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi. Yang kedua, metode ekuitas.
Investasi dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar presentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Dengan demikian, rugi dan laba badan usaha yang terkait mempengaruhi jumlah investasi. Dan yang terakhir, yaitu metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi dicatat sesuai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas dalam jangka waktu dekat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adila Mai Safira dengan NIM 2019 310084. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana di sini ada aset tetap. Pengertian aset tetap yaitu aktiva adalah sumber ekonomi yang memiliki manfaat masa depan dan dikendalikan oleh perusahaan yang timbul sebagai akibat dari transaksi masa lalu. Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Karakteristik aset tetap adalah yang pertama ada berwujud, yang kedua memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang ketiga biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, yang keempat tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, yang kelima diperoleh atau dibangun dengan maksud tujuan digunakan, yang keenam merupakan objek pemeliharaan, yang ketujuh adalah kriteria untuk kapasitas menjadi aset tetap, di mana karakteristik aset tetap juga dibeli oleh perusahaan untuk keperluan produksi atau pasukan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak tiga atau untuk digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Istilah tetap dalam aset tetap menunjukkan bahwa aset-aset ini tidak akan habis dijual dalam tahun akuntansi. Aset tetap biasanya memiliki bentuk fisik dan dilaporkan di neraca sebagai properti pabrik dan peralatan, di mana aset tetap pada awalnya dicatat sebagai aset dan kemudian dikenai jenis transaksi akuntansi umum seperti yang pertama, ada depresiasi berkala, yaitu untuk aset berwujud, atau amortitas untuk aset tidak berwujud. Yang kedua, penurunan nilai, jika nilai aset menurun di bawah nilai buku bersihnya. Yang ketiga, ada disposisi, yaitu setelah aset dibuang. Ketika perusahaan memperoleh atau membuang aset tetap, ini harus dicatat pada laporan arus kas. Pembelian aset tetap merupakan arus kas keluar bagi perusahaan, sedangkan penjualan aset tetap merupakan arus kas masuk. Jika nilai aset jatuh di bawah nilai buku bersihnya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai. Dan di sini ada klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya. Klasifikasi disajikan berdasarkan sifat dan fungsinya. Aset tetap diklasifikasikan menjadi 5, yaitu yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, yang keempat jalan irigasi dan jaringan, yang kelima aset tetap lainnya. Dan di mana pengukuran dan pengakuan aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum yang lengkap dalam proses, misalnya dalam proses jual beli tanah dan sertifikatnya, maka aset tetap diakui pada saat pada bukti pada penguasaan tersebut telah berpindah tangan. Aset tetap sebesar dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan. Jika tidak menggunakan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset tetap yang dibangun sendiri diukur berdasarkan biaya transaksi pembangunan dan pihak eksternal. Aset tetap yang diperoleh dari donasi dicatat sebagai nilai wajar pada saat perolehan. Pengeluaran setelah perolehan awal surat aset tetap yang memperpanjang masa manfaat harus ditambahkan pada nilai tercatat yang bersangkutan. Perlu dibuat kriteria kapitalisasi pengeluaran menjadi aset tetap. Selain itu, tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusut sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset tetap disusut sepanjang masa manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi
yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Metode penyusutan meliputi dari seluruh saldo ganda dan metode unit produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dengan nomor induk mahasiswa 2019-310071. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang kewajiban. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang disebabkan oleh kewajiban saat sekarang dari suatu perusahaan yang akan dipenuhi dengan mentransfer aset atau memberikan jasa kepada pihak di masa yang akan datang sebagai aktivitas dari transaksi masa lalu. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga. Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi kewajiban. Kewajiban diklasifikasikan berdasarkan jatuh temponya, dan jatuh temponya ini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, kewajiban jangka pendek, yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan sebelum tanggal pelaporan. Yang kedua, kewajiban jangka panjang, yaitu kewajiban yang diharapkan bayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.